Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Bu Sum, bagaimana kabarnya nih? Sudah lama ya kita tidak ketemu. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana hari ini? Ada KPM di kelas, Bu? Ya, alhamdulillah Bu ada. Saya memberikan secara daring Bu hari ini di kelas 8A. Iya. Ya, tapi ya itu Bu, masalahnya banyak sekali siswa yang kurang berpartisipasi Bu. Makanya dengan Ibu datang ke sini saya pengen share nih, pengen ngobrol gimana nih biar anak itu termotivasi dalam pembelajaran secara PJJ ini. Iya. Jadi Ibu sedang menghadapi masalah mengenai partisipasi anak yang kurang ya Bu ya dalam PJJ yang Ibu berikan ini. Baik Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Jadi obrolan kita hari ini Ibu ingin mendapatkan apa? Ya, jadi obrolan kali ini saya pengen solusi Bu. Penyelesaian masalah gimana caranya anak itu biar termotivasi dalam pembelajaran walaupun dilakukan secara PJJ ini Bu. Ya. Jadi Ibu ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya untuk meningkatkan partisipasi anak dalam PJJ itu ya. Ya. Baik, coba sekarang Ibu ceritakan apa yang sudah Ibu lakukan kalau Ibu memberikan PJJ kepada anak-anak. Yang sudah saya lakukan Bu, ini yang pertama saya sudah memberikan materi lewat WA Bu. Lewat WA Bu yang pertama. Saya share juga di Google Classroom, juga saya menggunakan Google Classroom Bu. Jadi yang ketiga saya menggunakan LKPD juga Bu. Jadi LKPD ini saya berikan ke siswa, kemudian dua minggu anak suruh mengerjakan di rumah. Jadi saya selama ini sudah pembelajaran secara daring maupun luring Bu. Jadi daringnya tadi lewat WA dan BC, sedangkan luringnya saya menggunakan LKPD. Bagus sekali ya, sebenarnya Ibu sudah berupaya menggunakan 3 moda yang dipadukan antara pembelajaran daring dan luring. Ibu sudah melakukannya melalui WA, yang WA ini bukan hal baru bagi siswa ya, sudah sangat dekat, sudah biasa digunakan. Kemudian Ibu juga menggunakan Google Classroom, dan yang luringnya Ibu menggunakan LKPD ya. Tapi partisipasi anaknya bagaimana Bu? Masih rendah. Walaupun sudah 3, sudah Iya. tetap bisa berubah. Iya. Selain ketiga hal yang sudah Ibu lakukan itu, ada tidak hal-hal positif lain yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan partisipasi anak itu? Yang sudah saya lakukan juga Bu, memberikan video Bu, video pembelajaran. Maksud saya tuh biar anak lebih termotivasi lagi dalam pembelajaran. Tapi ya itu Bu, hasilnya masih sama, masih belum ada perubahan yang signifikan Bu. Iya. Jadi Ibu sudah berupaya untuk menarik perhatian anak ini ya, untuk meningkatkan partisipasi anak ini dengan memberikan pembelajaran yang menarik menurut Ibu ya, yaitu melalui video. Tapi hasilnya juga masih kurang ya. Ada lagi Bu hal lain yang sudah Ibu lakukan lagi selain memberikan video? Kemarin saya sudah melakukan home visit. Jadi ke beberapa siswa atau anak yang sama sekali tidak pernah ikut di pelajaran saya Bu. Jadi home visit, ketemu dengan anaknya Bu, dengan orang tuanya, jadi kendalanya apa, dan saya tanya gitu, gimana ini kok tidak pernah ikut di pelajaran saya. Iya, Ibu sampai itu ya, sampai sejauh itu, sampai melakukan home visit ke rumah, tapi masih tetap. Mungkin ini ada penyebabnya ya Bu ya. Nah menurut Ibu ini kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak ini kurang motivasi atau partisipasinya dalam pembelajaran jarak jauh ini Bu? Setelah saya ngobrol dengan siswanya, ada memang beberapa anak itu tidak memiliki HP. Ada yang tidak memiliki HP. Yang kedua, ada anak yang punya HP-nya sebenarnya sibuk, tapi kuotanya nggak punya. Jadi otomatis tidak bisa ikut dalam pembelajaran saya Bu. Jadi itu yang saya alami atau setelah saya melakukan home visit seperti itu. Iya, dari pengamatan Ibu ke rumah ya Bu ya, menanyakan ke orang tua dan anak, ternyata itu satu faktor penyebabnya ada. Mungkin sebagian ya Bu ya. Betul, sebagian anak yang ya, nggak punya HP, yang tidak memiliki HP sehingga tidak bisa mengikuti PJJ. Kemudian ada juga yang punya HP tapi
tidak memiliki kuota, berarti itu tidak mendapatkan bantuan kuota dari Kemendikbud itu ya Bu ya. Iya. Nah selain dua hal itu Bu, ada lagi faktor penyebabnya Bu barangkali? Ya mungkin sih ini Bu, kurangnya pengawasan. Dari kurangnya pengawasan dari orang tua Bu. Jadi mungkin orang tuanya karena kerja di luar, jadi anaknya di rumah yang harusnya melakukan pembelajaran secara PJJ itu tidak terawasi. Seperti itu bukannya sih. Iya. Nah ini faktor lainnya betul Bu ya, pengawasan dari orang tua. Memang pengawasan dari orang tua ini sangat penting ya Bu. Betul. Yang namanya anak kalau tidak diawasi oleh orang dewasa ya semaunya sendiri ya Bu. Iya, betul. HP yang harusnya untuk PJJ karena jam PJJ digunakan untuk game dan sebagainya ya Bu. Memang pengawasan orang tua itu luar biasa pengaruhnya untuk meningkatkan motivasi anak dalam pembelajaran. Selain itu Bu, ada lagi Bu Ya faktor mungkin penyebabnya? karena PJJ ini sudah hampir setahun lebih Bu ya. Mungkin anak merasa jenuh dengan adanya PJJ lagi. Jadi anak tuh jenuh. Jadi merindukan adanya seperti normal, seperti biasa tuh mungkin ya. Jadi kejenuhan mungkin faktor yang lain sih. Iya, faktor berikutnya adalah kejenuhan ya Bu. Anak-anak jenuh, anak-anak rindu tatap muka ya Bu. Betul. Ya. Ya. Iya. Ada lagi Bu yang menjadi faktor penyebab? Saya rasa sih itu aja Bu yang saya alami atau yang setelah saya tanya ke anak, orang tua tuh seperti itu Bu. Kendalanya sih itu. Jadi kalau saya simpulkan yang membuat anak ini tidak mengikuti pembelajaran PJJ atau partisipasinya kurang ini ada 4 hal ya Bu yang Ibu temukan. Yang pertama ada sebagian anak yang tidak mempunyai HP, kemudian yang kedua mempunyai HP tapi tidak mempunyai kuota ya sehingga HP itu tidak bisa dimanfaatkan untuk PJJ Bu ya. Kemudian yang ketiga pengawasan orang tua, yang saya ketahui juga orang tua di sini banyak yang sibuk untuk mencari nafkah ya, pagi-pagi sudah berangkat ke tempat kerjanya, tidak tahu anaknya di rumah belajar atau tidaknya ya, tidak ada kontrol dari orang tua. Kemudian yang keempat tadi adalah faktor kejenuhan ya Bu ya, karena pandemi ini sudah berlangsung 1 tahun, iya jadi anak males kalau belajar sendiri, tidak ada yang ngajarin begitu ya Bu ya, merindukan tatap muka iya. Nah dari faktor-faktor penyebab ini untuk kedepannya kira-kira rencana apa yang ingin Ibu lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan ini Bu, saya akan mengumpulkan anak yang memang tidak memiliki HP. Jadi di suatu tempat ya Bu ya, entah di rumah temennya atau rumah siapapun, jadi gabung di situ anak kita kumpulkan dalam suatu tempat, kemudian saya datangin Bu ke situ untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Ya luar biasa ya Ibu ini, betul-betul ya ingin melayani anak secara maksimal dengan kondisi yang seperti itu. Jadi Ibu akan mendatangi anak-anak itu ya, terutama anak-anak yang tidak punya HP dikumpulkan di tempat lain ya Bu ya, apakah di rumah anak atau di musola itu dalam kelompok kecil tentunya ya Bu ya. Iya. Selain itu Bu, ada lagi yang ingin Ibu lakukan? Ya mungkin nanti saya akan mengajukan ke kepala sekolah Bu, bagi siswa yang tidak mendapat kuota dari Kemendikbud, saya akan mengajukan biar sekolah bisa ngasih gitu Bu, gratis gitu Bu dari sekolah gitu. Saya akan mengajukan seperti itu kepada sekolah. Iya. Jadi yang rencana berikutnya Ibu ingin mengusulkan ke kepala sekolah ya, apakah dari dana BOS atau apa, supaya anak-anak yang tidak memiliki kuota dan juga tidak mendapat bantuan kuota dari Kemendikbud ini diberi kuota ya Bu. Iya. Ada lagi Bu selain itu rencana yang ingin Ibu lakukan? Ya mungkin gini Bu ya, karena proses pembelajaran PJJ ini kan berlangsungnya anak posisinya di rumah Bu ya. Iya. Jadi saya ingin memanggil orang tua yang memang anaknya itu kurang berpartisipasi Bu, akan saya panggil. Jadi saya minta pengertian kepada orang tua gimana caranya proses pembelajaran walaupun dilakukan secara PJJ atau di rumah, orang tua harus tetap mengontrol, harus tetap memotivasi. Biar kita kalau ada kerjasama, insya Allah proses pembelajaran akan jauh lebih baik. Saya rasa seperti itu sebenarnya yang saya lakukan. Iya, rencana yang ketiga jadi Ibu akan memanggil orang tua dan memberi pengertian kepada mereka ya, agar ikut mengawasi dalam pembelajaran
PJJ atau belajar mandiri di rumah ya Bu, supaya termotivasi. Selain itu ada lagi Bu barangkali yang akan Ibu lakukan? Mungkin itu saja sih Bu yang mungkin bisa saya lakukan gitu sehariannya Bu ya. Itu saja mungkin yang saya bisa. Iya, jadi kalau bisa saya tarik kesimpulan, ada rencana yang akan Ibu lakukan ada 3 hal. Yang pertama, Ibu akan melayani anak dengan cara mendatangi mereka yang mereka sudah dibuat kelompok-kelompok kecil ya di luar sekolah. Kemudian yang kedua, Ibu akan mengusulkan bantuan kuota dari sekolah. Kemudian yang ketiga adalah Ibu ingin memberikan pengertian kepada orang tua dengan cara memanggil mereka. Kemudian bekerja sama untuk sama-sama mengontrol mereka, mengawasi mereka, mendukung mereka, memotivasi mereka agar maksimal dalam mengikuti PJJ ya Bu ya. Iya. Nah, dari 3 hal yang Ibu rencanakan itu kira-kira mana yang akan Ibu prioritaskan Bu? Nah, yang akan insya Allah akan saya prioritaskan ini Bu, yang membentuk kelompok kecil ya bagi siswa yang tidak memiliki HP, ya nanti kumpul di suatu tempat, saya datang ke situ, nanti kita melakukan pembelajaran secara tatap muka tapi secara terbatas. Seperti itu prioritas saya. Iya, luar biasa ya Ibu, ini betul-betul ingin memberikan pembelajaran yang berorientasi pada murid ya. Kalau istilah Ki Hajar Dewantoro ini, Ibu sampai menghamba kepada murid ya. Iya, baik Bu. Nah ini kira-kira apa komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana-rencana Ibu ini? Ya, komitmen saya sih ingin bersungguh-sungguh melakukan rencana yang sudah saya buat itu biar rencana ini akan berhasil kalau saya melaksanakan secara sungguh-sungguh seperti itu. Iya, sukses untuk Ibu ya. Terima kasih. Iya, nah ini dalam melakukan rencana itu mungkin Ibu kan tidak akan sendirian ya Bu ya, tapi ada pihak-pihak yang menurut Ibu bisa diajak kerjasama untuk mendukung rencana-rencana Ibu ini. Kira-kira siapa Bu pihak yang menurut Ibu bisa diajak kerjasama untuk mendukung rencana Ibu ini? Ya, kalau menurut saya pihak yang akan saya ajak kerjasama kepala sekolah Bu. Saya tadi kan ingin atau mengajukan kuota bagi siswa yang tidak mendapatkan kuota dari Kemendikbud supaya sekolah ini bisa memberikan secara gratis atau cuma-cuma biar anak itu bisa melakukan pembelajaran secara PJJ seperti itu. Kemudian yang kedua, saya ini minta masukan atau motivasi dari orang tua agar mengawasi dalam setiap pembelajaran yang terjadi di rumah seperti itu Bu. Jadi nanti orang yang menurut Ibu bisa diajak kerjasama untuk mendukung rencana Ibu adalah kepala sekolah dengan orang tua. Ya. Mantap sekali ya Bu ya. Nah ini sudah ada untuk orang yang bisa diajak kerjasama ya Bu. Nah kira-kira ini ada lagi tidak Bu yang ingin Ibu sampaikan? Ulang-ulang Ibu. Cukup untuk saya mungkin memang masalahnya di situ Bu ya. Selama PJJ saya merasa ini anak tuh banyak yang nggak berpartisipasi gitu. Apa masalahnya gitu. Jadi mungkin itu masalah saya saat ini. Ya, jadi Ibu sudah cukup ya dengan tadi yang kita diskusikan, itu sudah menemukan caranya, tinggal Ibu actionnya ya Bu ya, tinggal Ibu praktekkan ya. Semoga sukses Bu ya. Iya. Nah menurut Ibu tujuan yang Ibu inginkan di awal berarti sudah tercapai atau bagaimana Bu? Alhamdulillah Bu, dengan obrolan kali ini saya dapat pandangan gitu. Oh, masalah saya ini, jadi penyelesaiannya ini. Terima kasih Bu. Saya sekarang sudah ada solusi untuk masalah saya. Sukses untuk Ibu. Saya juga menyampaikan terima kasih. Terima kasih. Iya, karena Ibu sudah mau berbagi dengan saya. Ya mungkin itu saja ya Bu ya yang kita obrolkan hari ini. Ya barangkali Ibu ada keperluan lain yang akan Ibu kerjakan. Enggak, kebetulan saya juga mau ada keperluan lainnya. Iya, saya juga mau koreksi Bu, ini tugas anak belum selesai kemarin KPD Bu ya. Saya ucapkan terima kasih Bu ya atas sharing kita hari ini. Sama-sama Bu. Baik, saya juga mau mengerjakan yang lainnya nih Bu ya. Terima kasih Bu ya. Ya, enggak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.